Nah, di KL sesi yang kedua, di KL sesi yang kedua ini, kalian tahu nggak sesi materi hari ini? Apa tuh? Jadi, pemateri kita hari ini adalah Torik Prawira dari kelas 10 SC. Kalian tahu juga nggak nih topik yang akan dibawakan Torik hari ini? Apa tuh? Apa tuh? Topik hari ini berjudul Sumber Energi Terbarukan dan Manfaatnya bagi Lingkungan. Berdasarkan buku energi terbarukan karya A. Haryanto dan Fundamentals of Physics, energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro menjanjikan alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada energi fosil. Kedua buku tersebut menyoroti pentingnya energi terbarukan dalam menjaga keberlanjutan energi dan lingkungan serta mengintegrasikan prinsip-prinsip fisika untuk menunjukkan manfaatnya dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, energi terbarukan menjadi kunci dalam membangun masa depan yang bersih dan berkelanjutan. Wah, menarik banget gak sih topiknya? Kalian pasti penasaran sama penjelasan lebih lanjutnya kan? Gimana kalau kita mulai sesi yang pertama, yaitu sesi paparan materi? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita persilakan Torik untuk memaparkan materinya. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, hari ini saya udah bisa sharing ya, Pak? Udah. Udah. Oke, oke. Ya, hari ini eh, saya akan memaparkan sebuah materi tentang energi terbarukan dan manfaatnya bagi lingkungan. Eh, ya, sebelum kita masuk ke materinya, kita pertama-tama tuh harus tahu dulu energi itu apa sih? Jadi, energi dapat didefinisikan sebagai jumlah yang dipertukarkan atau dipindahkan dari satu sistem ke sistem lainnya sebagai akibat dari interaksi antara sistem dengan dan lingkungannya. Energi hadir dalam banyak bentuk nih, berbagai bentuk. Ada energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi kimia, energi listrik, dan lain sebagainya ya. Terus, kenapa sih kita uh, butuh energi gitu ya? Karena energi itu merupakan hal dasar atau hal fundamental untuk menjaga dan menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari kita. Termasuk ya contohnya kayak organ tubuh, terus pemanasan rumah, transportasi, produksi, perangkat komunikasi, teknologi, listrik, dan lain-lain ya. Itu semuanya butuh energi. Jadi istilahnya kalau nggak ada energi kita nggak bisa hidup lah gitu. Nah, energi itu sumbernya ada dua, sumber yang tidak terbarukan dan yang tidak yang terbarukan. Bedanya apa sih gitu ya? Nah, kalau sumber energi yang tidak terbarukan itu, dia sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu yang singkat atau cepat. Jadi, selain kalau misalkan kita pakai sumbernya untuk mengembalikannya itu butuh waktu lama, bisa ribuan tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun gitu. Jadi, mungkin sebelum kita bisa mengembalikan apa yang kita telah ambil itu udah habis duluan gitu. Nah, eh, pembangkit energi pembangkit listrik yang pakai sumber energi tidak terbarukan tuh menyumbang sekitar 73% dari emisi gas rumah kaca yang ada di seluruh dunia loh teman-teman. Jadi ini menurut laporan dari International Energy Agency ya di tahun 2020. Itu dia menyumbang sekitar 73% dari seluruh emisi karbon yang ada di dunia. Nah, terus eh, yang menggunakan sumber tidak terbarukan ini juga
dampak buruknya banyak. Contohnya polusi udara, ya kan? Terus pencemaran air, emisi gas rumah kaca juga, kerusakan lingkungan juga, sama ketergantungan ekonomi. Nah, ketergantungan ekonomi di situ maksudnya apa ya? Jadi maksudnya tuh eh, apa kalau misalkan kita benar-benar ketergantungan terhadap sumber, contohnya sumber yang tidak terbarukan kan batu bara atau kalau misalkan kita benar-benar tergantung sama itu doang, kalau misalkan habis kita nggak ada sumber lain dan susah gitu nyarinya. Jadi ekonominya bisa turun karena sumbernya habis atau ya gitulah gitu. Terus selanjutnya apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan atau yang disebut juga sebagai energi terbarukan adalah sumber daya energi yang diperbarui secara alami dan dapat diperbarui secara singkat. Sumber energi ini didapatkan dari proses alam yang terus-menerus ya. Contohnya seperti cahaya matahari, air terjun, hembusan angin, panas bumi, dan biomasa. Karakteristik utama dari energi terbarukan ini adalah sumber dayanya hampir tidak terbatas bisa dibilang ya, dan dapat diperbarui sehingga tidak akan habis walaupun digunakan secara berkelanjutan. Nah, contoh sumber energi terbarukan tuh di sini ada 4 ya. Yang pertama tenaga surya, yang kedua tenaga air, yang ketiga tenaga panas bumi, dan yang terakhir tenaga angin. Sebenarnya konsep dari tiga ini yang tenaga air, panas bumi, sama angin itu hampir mirip. Jadi eh, arus air atau anginnya itu atau uapnya kalau panas bumi kan pakai uap ya. Dia digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin ini nanti akan menghasilkan energi mekanik, terus energi mekaniknya akan diubah menjadi energi listrik menggunakan generator gitu. Kalau tenaga surya beda, dia pakai cahaya matahari, dia menangkap fotonnya tuh. Foton yang menabrak tuh akan menghasilkan listrik dari sel suryanya itu. Nah, ini ada contoh-contoh gambarnya ya. Nah, terus manfaatnya tuh aja sih sumber energi terbarukan tuh. Ya, yang pertama yang jelas pasti dia ramah lingkungan ya. Karena dia nggak menghasilkan gas rumah kaca, nggak kayak bahan bakar fosil. Kalau bahan bakar fosil kan dia menggunakan bakaran tuh. Kalau ini kan enggak, jadi dia tidak menghasilkan emisi dan ramah lingkungan. Yang kedua, diversifikasi pasokan energi. Nah, maksudnya apa sih diversifikasi ini? Nah, maksudnya itu dia, jadi kita tuh nggak tergantung terhadap satu sumber doang gitu, sumber energi kita. Karena ada banyak, ada angin, ada dari ombak laut, arus air, panas bumi. Jadi nggak tergantung sama satu sumber doang dan nggak bakal habis gitu. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Nah, pengembangan energi terbarukan ini memberikan peluang investasi baru dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang daerahnya tuh punya potensi untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga terbarukan ini. Terus yang ketiga, yang keempat, ya sudah jelas dia tidak akan habis ya, karena ini sumber energinya melimpah dan terbatas dan nggak bakal habis sampai kapanpun di masa depan nggak bakal habis kayak. Terus yang kelima, dia bisa menciptakan lapangan kerja juga. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini maksudnya itu dia penggunaan, nah ini tuh memenuhi, kan dia bisa memenuhi kebutuhan energi saat ini dan mungkin di masa depan. Jadi nanti di masa depan orang-orang tuh udah nggak bakal mikirin wah energi listrik dari mana lagi nyarinya gitu. Jadi udah berkelanjutan istilahnya. Terus yang terakhir, harga yang semakin kompetitif. Jadi dia teknologi terbarukan ini kan bisa terus berkembang. Dia bisa mengarah kepada penurunan biaya produksi. Jadi nanti di masa depan akan semakin kompetitif dalam segi ekonomi. Walaupun banyak manfaatnya ya, sumber energi terbarukan ini masih ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, dia ketergantungan terhadap cuaca ya. Contohnya kan kayak tadi yang tenaga angin tuh eh, dia kalau misalkan cuacanya lagi nggak mendukung, mungkin nggak dapat gitu anginnya. Terus yang kedua, dia dibutuhkan lahan yang luas. Sama apa? eh Dia itu membutuhkan lahan yang luas karena kan yang kalau misalkan tenaga angin
dia perlu lapangan yang luas dan nggak ada penghalang supaya anginnya kenceng kan. Terus tenaga surya juga sama, dia butuh lapangan yang luas supaya kena sinar matahari dan sebagainya. Terus yang ketiga, biaya awal yang tinggi. Maksudnya biaya awal yang tinggi itu dia untuk ngebangun ngebangun pembangkit listriknya tuh lumayan mahal gitu. Meskipun nanti biaya maintenance-nya kemudian hari itu nggak begitu mahal, cuman yang mahal itu pas ngebangunnya pas di awalnya. Terus yang ketiga, keempat, keterbatasan penyimpanan energi. Ini adalah masalah utama yang dihadapi kalau misalkan kita menggunakan sumber energi terbarukan ya. Misalnya nih, tenaga surya hanya dapat menghasilkan listrik kalau matahari doang kan. Terus kalau angin juga sama, dia cuma bisa menghasilkan listrik kalau anginnya bertiup gitu. Jadi dia perlu penyimpanan energi yang lebih efisien lah istilahnya. Terus dia juga kekurangannya tingkat efisiensi energinya bervariasi. Ada yang tergantung dari lokasinya dia gitu. Kalau misalkan lokasinya strategis dan bagus, ya misalkan kena angin banyak atau sinar mataharinya nyinar terus, mungkin ngasihin energinya banyak. Cuman kalau misalkan dia sinar mataharinya atau anginnya tidak konsisten, mungkin ngasihin listriknya nggak begitu banyak gitu loh. Terus yang terakhir, dampak kepada lingkungannya. Meskipun dia lebih bersih ya daripada yang menggunakan sumber energi tidak terbarukan, tapi dia juga ada dampaknya ke lingkungan. Contohnya, ya, kalau misalkan kita bikin pembangkit listrik tenaga air nih, dia ada dampaknya terhadap habitat dan migrasi ikan gitu. Jadi kayak takutnya ekosistem yang ada di perairan itu bisa terganggu, itulah. Terus kesimpulannya, sumber energi terbarukan mungkin bisa menjadi solusi bagi masalah krisis energi yang akan terjadi di masa depan. Namun ya sekiranya masih perlu perkembangan lagi lah agar biaya diperlukan bisa lebih kecil dan hasil lebih efektif. Ya, sebenarnya segitu aja sih dari saya ya. Kalau ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Eh, ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan saya bertanya eh, mengenai tadi kan ada tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Kenapa Ya, sih kita perlu untuk apa ya menjalani tujuan itu gitu? Dan kalau nggak salah di tujuan pembangunan berkelanjutan itu kan disebut juga dengan SDG ya kalau nggak salah ya. Itu termasuk kayak SDG yang mana ya kalau kita menerapkan sumber daya terbarukan ini itu dari saya mungkin itu dulu. Ya, Torik bisa langsung dijawab.
Atau mau ditampung dulu? Siapa nih? Kan SDG ini ada 17 ini ya, 17 poin. Nah, dari ke-17 itu pembangunan berkelanjutan itu dia nge-aim kepada yang affordable and clean energy. Nah, maksudnya apa sih affordable dan clean energy ini? Kan kalau affordable tuh bisa dibilang harganya murah ya. Dan clean itu bersih. Jadi tujuannya di sini tuh kenapa harus menggunakan sumber energi terbarukan agar nanti di kedepannya bisa dikembangkan lagi. Jadi ini harga dan maintenance-nya itu nggak semahal sekarang dan energinya full energi yang bersumber dari tenaga yang bersih gitu. Jadi nggak nggak lagi-lagi menggunakan sumber energi yang tidak terbarukan yang istilahnya apa ya? eh, nggak sebersih yang ini gitu. Ada pertanyaan lagi? Ditutup dulu nih share screen. Oh iya, Pak, benar, bentar. Nah, ya gimana Fadel mau ditanggapi? Mengenai apa tadi? Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi tadi yang belum terjawab mengenai kenapa sih kita harus apa sih urgensinya kita harus menjalani SDG ini gitu. Padahal kan kita bisa aja gitu berjalan konservatif gitu. Ya udah kita pakai pakai energi yang ada aja lah. Sebenarnya Toh kan juga kalau kita misalkan selama ini kayak dibilang, gitu. saya izin menjawab ya, kalau misalkan dibilang urgent-urgent banget kan enggak. Cuman ini untuk mengantisipasi gitu. Kan nanti kalau misalkan kita menggunakan sumber energi yang ada, sumber energi tidak terbarukan ya, energi dari fosil itu nanti pasti suatu saat akan habis. Dan pastinya kan eh, apa ya, kebutuhan energi manusia itu kan semakin ke depannya akan semakin bertambah. Kalau misalkan kita nggak ganti sumbernya, bisa jadi habis gitu. Jadi kenapa kita harus pakai yang sumber yang terbarukan agar lebih sustainable dan eh, nggak habis gitu. Istilahnya gitu. Gimana Bel? Eh, Atau kemungkinan ada yang untuk mau habis tuh atau ada yang mau ditanggapi dari paparannya Torik? kemungkinan habis tuh dalam jangka waktu berapa ya? 100 tahun kah? 50 tahun kah? Atau berapa tahun nih? Terus kemudian mengenai ini kan tadi sempat dibahas tentang clean energy ya. Clean di sini tuh maksudnya gimana ya? Ya, yang dimaksudnya clean di sini itu ya tadi itu dia tidak menghasilkan polusi dan bersih bagi lingkungan, tidak mengganggu lingkungan gitu. Ya Bian kayaknya mau nanggapi itu Bian. Ya Del, gimana Del? Ada yang mau ditanggapi lagi nggak? Oke. Ini ada kaitannya nggak sih sama pencemaran lingkungan kah? Atau mungkin ada pemanasan global kah? Ada Pasti, nggak pasti kira-kira? ada, pasti ada. Karena kan Nah, sekarang tuh sekitar 80% lebih sumber energi di Indonesia kan masih makanya sumber energi dari bahan bakar fosil ya. Contohnya kan batu bara, terus panas bumi. Ya lama-kelamaan kan itu akan habis gitu ya. Kalau dan seperti yang tadi itu dia kalau misalkan pembangkit listrik dari tenaga yang tidak terbarukan itu energi fosil ya, dia itu menyumbang sekitar 73% dari emisi karbon di dunia. Kalau misalkan kita bisa ganti atau kurangi lah istilahnya dari pembangkit energi tenaga itu mungkin bisa mengurangi juga emisi karbonnya dan lain-lain. Ya bagaimana Fadel? tapi kenapa yang menjadi solusi itu kita harus
mengganti energinya. Kenapa? Tadi kan juga sempat disebut tuh tentang emisi karbon gitu. Kalau memang pengen apa ya, mengurangi pemanasan global, itu kenapa kita nggak lebih berfokus pada illegal logging gitu? Kenapa kita nggak lebih membatasi illegal logging? Dengan begitu kan kita bisa menyerap karbon-karbon yang ada menggunakan pohon-pohon yang kita punya gitu. Kenapa kita harus lebih memilih ganti energinya? Kenapa kita nggak seimbangin dengan penyerapan karbon itu melalui pohon? Ya walaupun begitu kan ya, tapi kita nggak bisa menyangkal kalau kedepannya pasti kebutuhan energi manusia kan akan meningkat gitu. Kalau misalkan bisa kalau misalkan mau diperluas hutan dan lain-lain tuh bisa. Cuman pasti ada aja orang yang melakukan illegal logging itu gitu loh. Kita nggak bisa melarang mereka dan mereka nggak mungkin langsung nurut kalau misalkan ada larangan gitu. Ya, jadi mungkin ini jadi salah satu solusi dari sekian banyaknya solusi kalau misalkan mau mengurangi emisi karbon dan sebagainya itu gitu. Oke. Ya, Oh, jadi Torik lebih menempatkan urgensi dari eh, mengganti jenis energi yang berpotensi habis di kemudian hari ya, dengan harapan eh, polusi kemudian emisi karbon itu bisa yang juga pada saat yang sama ya, pada saat yang sama itu jadi problem itu juga bisa teratasi. Jadi ada dua problem yang berusaha Torik jawab tadi ya. Iya, Pak. Pertama adalah kemungkinan potensi energi yang habis, sedangkan masyarakat dunia punya kebutuhan akan energi, dan di sisi yang lain penggunaan energi yang ada pada saat ini ternyata punya efek merusak gitu. Jadi eh, peralihan energi fosil menuju energi terbarukan itu bisa mengatasi dua masalah itu. Ya kan tadi Fadel coba melihat sisi yang lain loh. Kalau masalahnya adalah emisi karbon, kemudian polusi udara, kenapa kita tidak berfokus pada proses produksi oksigen misalnya untuk mengimbangi emisi karbon atau polusi yang ada. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ada ya, yang saya mau rasa nanya lagi? dari saya. Terima kasih. Cukup, Fadel. Ya, Oke, good. Ya, dari yang lain bagaimana? Dari audiens yang lain atau sebelum ke yang lain saya coba ini kasih pertanyaan ke Torik. Nah tadi kan Torik udah jelasin kalau di antara kekurangan yang dihadapi oleh misi untuk beralih atau peralihan energi itu adalah biaya yang mahal di awal dalam proyek untuk peralihan energi. Nah, kalau menurut Torik, kalau di Indonesia itu dari sekian jenis energi terbarukan yang potensial untuk dikembangkan, kalau Indonesia itu paling potensial yang mana sih? Tapi kalau Indonesia tuh menurut saya ya Pak, itu kalau yang paling banyak dan paling besar potensial di Indonesia tuh tenaga angin sama geotermal Pak. Karena kan di Indonesia ini apa banyak gunung berapi kan. Jadi pasti eh, panas buminya juga ada gitu. Terus kalau angin kan di Indonesia juga sama banyak pegunungan kan. Jadi mungkin bisa ditarik gunung kali Pak gitu. Jadi kena angin gitu Pak. Tapi problem soal biaya yang mahal itu gimana Jadi Mas menurut TBM kamu? mau jadi pas bikin pembangkit listriknya contohnya ya misalkan bikin wind turbine nih Pak, satu gede gitu. Nah itu bikinnya tuh mahal. Walaupun nanti ke depannya maintenance-nya nggak begitu mahal dan sulit gitu. Cuman ya yang mahal tuh pas biaya biaya pembangunannya istilahnya gitu Pak. Iya kan problemnya adalah biaya yang mahal di awal. Kira-kira maksudnya itu memungkinkan nggak sih kalau misalnya Indonesia berani investasi mahal di awal untuk mendapatkan semacam manfaat di kemudian hari pasca mengeluarkan biaya yang mahal itu? Kalau misalkan biaya kalau misalkan kemudian harinya manfaatnya pasti ada Pak. Cuman ya masalahnya di biayanya aja Pak.
Nah, iya masalahnya biaya. Kira-kira pembiayaannya menurut kamu dari mana? Pembiayaannya mungkin bisa dari pajak, Pak. Kalau misalkan pajak yang nggak dikorupsi mah pasti bisa, Pak. Nah, berarti ada problem korupsi ya. Itu dia. Problemnya di situ. Jadi ada irisan antara eh, apa sih problem lingkungan pada saat yang sama, ternyata juga beririsan dengan problem sosial Iya, karena problem. pembiayaan untuk pembiayaan untuk proyek polusi udara atau perubahan iklim itu ternyata ya suka tidak suka kita punya punya apa sih problem sosial politik Iya. di masyarakat yang membuat proyek-proyek semacam itu jadi susah untuk terwujud gitu. Gara-gara dana ditilep. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan tentang energi terbarukan. Saya sih masih punya pertanyaan lagi, cuma coba dilempar dulu ke audiens. Karena isu tentang kerusakan lingkungan, perubahan iklim, emisi karbon itu kan seringkali menjadi menjadi perbincangan yang update dalam perbincangan masyarakat global ya. Jadi di antara banyak kekacauan di dunia ini seperti terorisme, peperangan dan lain sebagainya, itu sebagian ilmuwan itu berusaha mengingatkan kita-kita warga dunia, terutama para pemimpin negara, setidaknya pasca COVID lah. COVID itu sebenarnya salah satu bencana alam atau bencana medis yang tidak terdeteksi atau sebenarnya mungkin terdeteksi ya. Kalau di kalangan saintis itu mungkin sudah terdeteksi sejak Nipah, Ebola. Kalau Black Death itu kejauhan ya. Oh, bukan Black Death, flu Spanyol misalnya. Terus beberapa endemi di beberapa negara seperti Ebola, kemudian flu babi misalnya. Nah, mungkin itu sudah jadi perbincangan di kalangan sains atau para ilmuwan. Tapi untuk menjadi perbincangan publik di tengah-tengah masyarakat itu seringkali tidak lebih penting dari misalnya inovasi teknologi, tidak lebih penting dari misalnya hmm, dance. Nah, seringkali sekian puluh tahun itu baru soal energi, bagaimana soal bahwa suhu bumi itu meningkat sekian atau 0, sekian derajat tiap tahun, jenis jenis virus-virus yang bermutasi, kemudian semua potensi bencana alam seperti itu mungkin terjadi di masa depan ya. Jadi kalau kita tidak terlibat untuk ikut, itu semua akan tergeser tuh sama isu yang tidak lebih penting daripada isu-isu lingkungan. Ya, silakan audiens yang lain ada yang mau didiskusikan. Saya mau nanya, Oh, boleh. Moderatornya nanya. Ya, eh, boleh Najwa. Yuk. kan sumber energi terbarukan itu ada tenaga surya, tenaga air, tenaga panas bumi, sama tenaga angin ya. Nah, itu tuh di antara keempat itu yang paling efisien untuk digunakan itu apa ya? Kalau masalah paling efisien kan sebenarnya sih yang paling efisien itu tenaga air ya. Karena kan kita tinggal bikin bendungan. Sebenarnya sungai yang nggak begitu gede juga bisa. Terus kita bikin bendungan, terus tinggal taruh turbinnya di situ. Ntar eh, apa? Dapat ini kan dapat listrik langsung. Tapi kalau misalkan masalah yang potensinya paling besar di Indonesia itu sebenarnya tenaga angin karena cuaca di Indonesia kan panas banget ya, apalagi belakangan ini. Jadi yang bisa menghasilkan paling banyak kemungkinan tenaga angin. Gimana Najwa? Ada yang mau ditanggapi nggak Najwa jadi dari jawabannya Torek? Tidak ada, saya punya pertanyaan lagi nih. Lagi, Pak. Kalau teman-teman di sini ngeh kan, ngeh apa tuh? Sadar, Ya ngeh, sadar, ngeh itu ngeh. sadar, Pak. Sadar.
Ya, menyadari sesuatu nih. Saya nggak tahu nih belakangan ini atau sejak saya kuliah ya. Di sekitar Jabodetabek tuh kayaknya mulai masif tuh belakangan ini. Tuh banyak warga kota yang mulai beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar jadi kendaraan listrik ya, mobil listrik gitu ya, terus motor-motor listrik yang mengganggu di jalan. Oh, bukan motor ya, sepeda listrik. Sepeda Sepeda, Pak. listrik yang dibawa bocil-bocil, boncengan bertiga itu, ya kan. Jadi banyak warga perkotaan yang mulai beralih ke kendaraan-kendaraan listrik. Menurut Torik itu, apakah fenomena seperti itu tuh bukti bahwa masyarakat, terutama masyarakat perkotaan ya, itu mulai aware, mulai sadar tentang pentingnya peralihan energi. Sebenarnya kan kalau yang beli mobil-mobil listrik itu kan biasanya orang-orang berduit ya, Pak. Jadi paling kemungkinan besar tuh mereka pengen nyoba doang gitu, Pak, mobil listrik. Soalnya kan kalau misalkan masalah aware about energi, sumber energinya mungkin iya. Cuman kan kita balik lagi kayak sekitar 80% sumber energi di Indonesia masih dari batu bara gitu, Pak. Jadi sebenarnya eh make kendaraan listrik, apalagi yang motor-motor listriknya tidak dibutuhkan, apa mereka nambah kebutuhan itu mungkin oke lah, dia bisa bantu mengurangi. Tapi kan nggak semua orang bisa beli gitu. Jadi mungkin hasilnya juga nggak akan begitu signifikan sebelum kita bisa nge-universalkan mobilnya ini jadi mobil listrik gitu. Kalau misalkan semua orang pakai dan harganya nggak semahal sekarang, mungkin ya bisa mengurangi. Kalau tapi kalau sekarang kan kembali lagi harganya masih mahal. Jadi cuma orang-orang berduit doang yang bisa beli gitu, Pak. Sumber energi listriknya pun masih dari batu bara gitu. Jadi mungkin nggak begitu signifikan juga hasilnya. Gitu, Pak. Itu dari saya. Oke, good. Menarik, menarik. Itu kadang yang nggak pernah ini ya, kalau nggak pernah terpikirkan sama kita. Mungkin Iya, campaigns yang dibuat oleh para industri otomotif listrik itu ya green energy gitu ya. Green energy, terus eh, peralihan energi itu. Tapi ya tadi ternyata proses produksi kendaraan itu juga masih pakai listrik berbasis batu bara gitu iya. kan. Harganya juga Jadi mahal. kan nggak ada efeknya Iya. gitu loh. Semua orang justru tadi benar sih. Kebutuhan energi itu makin meningkat Ya karena itu ada sepeda-sepeda itu, kebutuhan Pak. Iya, pasar soal nambah lagi. kebutuhan pasar soal otomotif listrik tadi itu. Kalau sebenarnya kan Jadi kalau kadang misalkan agak dikatakan dibutuhkan banget, pakai itu enggak gitu. Malah jadinya nambahin gitu, Pak. Mas saya itu iya tadi. iya iya. Justru apa lebih penting ini nggak sih? Lebih penting memasifkan transportasi massal ketimbang campaign tentang ayo kita beli motor listrik atau mobil listrik. Lebih baik misalnya kalau Lebih baik pakai kalau transportasi umum, Pak. iya, fasilitas transportasi umum lebih baik lebih diperbaiki gitu ketimbang Iya, kita diperbanyak. beralih untuk diperbanyak ketimbang beralih ke motor listrik ya, di Atau mungkin samping juga ntar sering. transportasi umumnya pakai listrik juga, itu malah lebih bagus, Pak. Iya, betul, 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 betul. Daripada private gitu ya, yang Iya, orang daripada per orang punya. harus punya mobil sendiri atau motor sendiri, itu malah nambah demand-nya nanti, Pak. Iya, samping mengganggu di Iya, jalan. sampai mengganggu di jalan. Saya sering banget ketemu Bocil. ketemu anak kecil yang pakai motor listrik gitu, Pak, di jalanan. Iya, good, good. Tapi juga gini, Torik. Saya pernah baca itu satu artikel yang menyatakan kalau eh, campaigns tentang apa sih kendaraan listrik di samping apa yang paparan tadi itu sebenarnya emisi karbonnya sama aja. Misalnya gini, argumennya begini. Kita menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, oke itu menghasilkan emisi karbon, kemudian polusi dan lain sebagainya. Tapi proses produksi kendaraan listrik yang di pabrik, jadi industri ketika dia menciptakan kendaraan listrik atau memproduksinya, itu emisi karbon yang dibuang itu ya Lebih sama besar juga juga. gitu. Oh, Jadi bedanya cuma industri kendaraan listrik itu menghasilkan emisi karbon dan kemudian diklaim bersih di akhir. Kalau kendaraan bahan bakar fosil itu pas produksinya emisi karbonnya nggak jauh lebih besar, tapi pas sudah jadi produknya
emisi karbonnya besar, diklaim kotor gitu. Iya. klaim kotor gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja gitu, baik kendaraan listrik maupun kendaraan fosil itu ya sama aja, dua-duanya sama-sama lingkungan kan. Sebenarnya masih di harga sih Pak. Kalau misalkan harganya murah kan semua orang bisa pakai. Mungkin baru tuh bisa mengurangi lah istilahnya. Kalau misalkan Gitu. sekarang kan gak banyak orang yang bisa pakai gitu. Oke, ini berarti ada bias kelas sosial juga ya, karena ternyata Iya. untuk menyelamatkan bumi berarti gini, sorry, hanya mereka-mereka yang punya capital yang berlebih, ya, modal berlebih atau aset berlebih yang bisa menyelamatkan lingkungan. Bisa ya. Kita yang tidak Kita punya nggak punya cukup, duit nggak bisa. kita yang tidak punya cukup capital gitu kan, tidak bisa turut serta menyelamatkan lingkungan. Meskipun sebenarnya yang kamu paparin itu menarik, karena ketimbang apa fokus kita tidak lebih besar ke potensi energi yang lain kan gitu kan. Kan Iya, Indonesia misalnya betul. tadi kamu bilang yang paling berpotensi itu adalah angin karena kita pegunungan. Tapi di sisi yang lain kan kita negara kepulauan misalnya, ombak-ombak kita Ombaknya juga misalnya gitu bisa, kan. iya. Iya kan, di bibir pantai itu nggak bisa menjadi energi Atau listrik. kan sekarang lagi panas nih Pak, musim kemarau. Mm-mm. Tenaga surya juga bisa. Iya betul, betul. Cuma tadi ya problemnya pembiayaan tadi ya, pembiayaan yang Pembiayaannya mahal, lagi, itu balik lagi ke kemudian situ. korupsi, kemudian penyalahgunaan Iya. anggaran, kebijakan politik yang tidak Karena saya tepat yakin kalau dalam, misalkan nanya kalau saya pasti bisa Pak bikin kayak gitu. Cuman ya itu lagi, ya itu berarti disalahgunakan duitnya. iya betul, betul. Berarti kita harus mendukung undang perampasan aset. Betul, 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 betul. Setuju, setuju. Oke, dari teman-teman audiens ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi nih? Yang tadi bertanya mau ikut menanggapi lagi boleh juga nih Mas. Kita masih punya banyak waktu. Ya, tadi muncul analisis menarik ya. Jadi kalau di masyarakat perkotaan muncul tren tentang kendaraan listrik dan kemudian campaign-nya adalah tentang clean energy atau green energy, itu ya just a campaign gitu dan nggak ada artinya gitu kalau kemudian energi listrik itu jadi sama-sama diproduksi lewat batu bara gitu kan, atau kemudian proses produksinya juga menghasilkan energi karbon, emisi karbon, menghasilkan polusi. Jadi ya bisa dibilang nggak ada artinya ya kalau kalau seperti itu. Di samping cuma privilege atau apa sih, keren-kerenan aja Iya, Pak. gitu untuk ya, tren di masyarakat perkotaan. Oke, dari yang lain ada yang mau menanggapi? Bu Hafsah boleh, Bu Hafsah boleh menanggapi selaku wali kelas. Aduh, ada Haura, Adrian, Faras, Abian, Kansa, Keiro, Farel, Kiara, Kirani, atau Fadil sama Najwa mau menanggapi lagi boleh. Ada yang mau nanya lagi kah? Ya, sambil nunggu yang lain bertanya, saya mau nanya lagi nih, Pak. Uh, Betul. peralihan energi tadi kan, di antara yang kamu jelasin itu bahwa peralihan energi ini di satu sisi bisa diklaim ya, kamu mengklaim di kemudian hari bisa mengatasi kebutuhan energi untuk masyarakat global, di mana banyak apa energi fosil itu diproyeksikan habis di kemudian hari, dan di sisi yang lain itu bisa menyelamatkan lingkungan dalam konteks apa pengurangan gas emisi karbon dan polusi udara. Nah, mungkin di kalangan Gen Z mungkin ya, kenapa
mungkin mereka cukup tidak aware dengan keselamatan lingkungan atau nasib perubahan iklim. Padahal sebenarnya kita udah ngalamin loh musim hujan yang tidak menentu atau musim kemarau yang tidak menentu lewat El Nino, La Nina gitu kan. Jadi kalau yang belajar geografi kelas 10 kalau nggak salah itu ya, musim kemarau terjadi dari bulan April sampai Ya, apa gitu kan, kemudian hujan April sampai kapan gitu kan. Tahun ini kayaknya nggak terjadi ya, begitu deh. udah nggak tentu Nggak menentu dan semua itu kan terjadi manusia. karena aktivitas manusia, industrialisasi yang berlebihan, pembangunan yang ugal-ugalan gitu ya, itu sedikit banyak menyumbang kerusakan di alam kita gitu. Itu baru dari sisi iklim saja sebenarnya. Kalau teman-teman yang misalnya punya ketertarikan dalam dunia epidemiologi tentang penyakit, itu juga punya kekhawatiran sendiri nih pasca COVID, terutama pasca COVID, karena ada beberapa analisis. Jadi ada epidemiolog itu dari Amerika Serikat namanya Rob Wallace. Mungkin kapan-kapan bisa kita kaji ya pemikirannya Rob Wallace. Rob Wallace itu punya analisis tentang COVID. Kalau COVID itu diciptakan oleh kan ada isu tuh awal-awal COVID itu diciptakan oleh siapa? Ada yang bilang diciptakan oleh manusia gitu kan. Jadi kayak Resident Ya, Evil, dibikin, Torik. Pak. Iya, Ada yang apa sih? Iya dibikin di lab atau apa. Welles itu bilang kalau iya betul COVID itu diciptakan oleh manusia, tapi tidak dalam penjelasan yang konspiratif seperti itu. COVID itu tercipta karena aktivitas Hmm. deforestasi. Jadi penggundulan hutan itu membuat habitat virus itu kan hilang. Lepas ide, Pak. Jadi virus, parasit ini saya nggak tahu ya, kan saya basic saya bukan medis, cuma saya baca bukunya begitu. Jadi virus, parasit, penyakit, apapun itu bakteri itu hakikatnya naturalnya mereka hidup itu di hutan naturalnya ya. Jadi kalau ada singa mati, harimau mati atau kelelawar mati gara-gara virus itu nature. Jadi biasa itu. Jadi eh, kehidupan alam memang seperti itu. Tapi sejak deforestasi banyak hutan yang berganti menjadi industri, hutan kalau di masyarakat perkotaan itu berarti hutan yang jadi perumahan kan. Itu membuat virus-virus atau parasit itu nggak punya tempat tinggal lagi. Karena dulunya hutan, dulunya mereka biasa nempel di paru-paru kelelawar, atau di terenggiling, atau di rusa. Misalnya. Karena tempat hidupnya rusa, terenggiling, kelelawar itu diganti perumahannya torik, Ya, akhirnya bisa mereka jadi. nggak nempel di hewan-hewan itu lagi, tapi nempel di manusia. Karena Iya. nature-nya makhluk hidup itu, kan bertahan hidup ya. Jadi nature-nya Iya. mereka kan bertahan hidup. Kita kan bertahan hidup. Sama virus juga bertahan hidup. Dan mereka nggak punya tempat tinggal, akhirnya mau nggak mau mereka beradaptasi gimana caranya saya tetap hidup di paru-parunya manusia. Akhirnya outbreak COVID-19. Jadi ya diciptakan oleh manusia, tapi manusia tidak pernah sadar karena aktivitasnya menggunduli hutan Malah kita itu sendiri nggak yang hanya mempercepat penyebarannya gitu ya, Pak. iya betul, betul. Jadi kalau di buku-buku SD atau SMP akibat dari penggundulan hutan adalah terjadinya longsor, terjadinya banjir misalnya, terjadinya kebakaran hutan. Ini harusnya ditambahin satu, deforestasi atau penggundulan hutan itu bisa menciptakan wabah penyakit ternyata itu kalau kata Rob Wallace. Nah itu menarik tuh. Nah pertanyaan saya Torik, terkait kekacauan dunia iklim ini, kira-kira masih ada harapan nggak sih kalau kalau kondisi bumi itu membaik? Pertanyaan di bawah saja ya. Jadi sekian banyak campaign tentang iklim, energi, whatever gitu. Kira-kira kita tuh bisa benar-benar menyelamatkan bumi ini nggak sih gitu di tengah industrialisasi makin kencang, terus pabrik-pabrik makin banyak di perkotaan, industri perumahan itu juga makin kencang apa sih ekspansinya, ekspansi itu perluasan. Ada harapan nggak sih? Kalau misalkan dibilang ada atau enggak harapannya, pasti ada. Walaupun kecil sekecil-kecilnya pasti ada, Pak. Cuman kalau misalkan emang mau dikembalikan kayak dulu, pasti butuh waktu yang sangat-sangat lama gitu. Apalagi kan ya kalau misal kemungkinan besar kalau manusia ada di bumi, ya Pak,
itu bumi itu nggak bakal balik kayak semula lagi. Paling solusi paling tepatnya ya manusia nggak usah di bumi, hilang aja gitu Pak. Kalau misalkan, tapi emang bener sih, kan ini semua gara-gara manusia gitu. Terus ya kehidupan manusia kan juga pasti nanti ke depannya bakal berjalan. Terus kebutuhannya pasti makin meningkat. Kalau misalkan mau ngembaliin bumi kayak semula ya susah, sangat sangat susah gitu Pak. Kalau mau ngembaliin kayak semula gitu. Ya solusi terbaiknya ya kita hilang aja, mati aja gitu Pak. Kalau emang mau bumi kayak balik kayak semula gitu. Jadi Karena selagi kalau masih selama ada, ya lanjut selama lanjut. ada manusia nggak bisa gitu Pak. Oke, 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 oke. Ya, saya sempat iseng-iseng untuk tanya ke Pak Narman ya, guru geografi kita itu. Pak, bisa nggak sih, kan sekarang problemnya permukaan air laut naik nih, gara-gara es yang mencair di Antartika. Gitu. Saya pernah iseng-iseng nanya, bisa nggak sih es itu bisa balik membeku? Kata Pak Narman, ya nggak bisa, Pak. Itu kan kayak proses proses evolusi beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun ya kan. Di zaman es itu berapa ratus tahun misalnya gitu kan. Terus itu bisa mencair hanya dalam tempo sekian sekian ratus tahun, itu kan gila ya, kadang manusia tuh sebegitunya ya. Jadi kalau Hmm. kalau jawabannya Torik itu ada penjelasan gini. Pasca pencerahan Renaissance ya, kalau teman-teman pernah tahu abad Ya. pencerahan namanya gitu. Itu di antara kritiknya itu kenapa bumi itu makin rusak secara ekologis, lingkungan tuh makin rusak. Itu sejak kapan sih ide perusakan lingkungan itu mulai ada? Ya sejak pencerahan itu, setelah abad 15 berarti ya, di Eropa itu. Ilmu Berarti pengetahuan lahir. setelah industrialisasi ya Pak. Ya setelah revolusi industri pertama terutama kan ditemukannya mesin uap, James Watt itu, mulai dari situ kerusakan lingkungan, ide tentang kerusakan lingkungan atau diskusi tentang kerusakan lingkungan itu mulai timbul itu sejak pasca abad pencerahan. Karena abad pencerahan itu kan melahirkan revolusi industri, revolusi politik, revolusi ekonomi. Jadi barang-barang teknologi yang kita gunakan hari ini itu bisa ada karena ada revolusi industri itu di Eropa. Kan. Terus kita sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang yang mendapatkan dampak dari penjelajahan samudra, kita dampak dari kolonialisme, gitu kan. Nah, kita ikut terdampak dari proses itu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya misalnya era sebelum abad pencerahan, abad pertengahan, atau era-era klasik tradisional kuno primitif ke belakang itu ya kondisi bumi ya relatif lebih stabil ya, klaimnya kan begitu. Jadi kalau teman-teman yang belajar ilmu perkembangan ilmu pengetahuan misalnya kan ada kritik kalau sebelum abad pencerahan atau Renaissance itu gerbang di mana manusia itu mulai terbuka pikirannya, berani untuk berpikir. Sedangkan era sebelumnya disebut sebagai The Dark Age, dan abad ke-8 kan tadi bilang gitu, abad ke-8. Nah, ada yang kritiknya bahwa enggak, bahwa dunia itu justru makin rusak setelah abad pencerahan. Nah, terus kesadaran akan menyelamatkan lingkungan atau bahwa dunia ini harus diselamatkan atau setidaknya kerusakannya itu jangan terlalu gede gitu kan. Nah, kesadaran itu mulai lahir ya kalau di ilmu sosial nyebut eranya namanya postmodern. Postmodern itu atau pasca modern itu ya setelah mungkin abad 20 atau abad 21 ini mulai kencang lagi kan. Terus muncul banyak gerakan-gerakan sosial ekologi, gerakan sosial lingkungan yang berusaha campaign tentang pentingnya menyelamatkan dunia. Meskipun kalau banyak ilmuwan juga yang mengatakan bahwa menyelamatkan lingkungan itu kadang nggak efektif kalau sekedar kita cuma campaign, karena harus ada istilahnya tuh political will atau kehendak politik tertentu di mana para pemimpin negara itu juga aware terhadap perubahan lingkungan. Karena ada yang bilang begini, G20 atau G7 misalnya, forum internasional untuk para kepala negara, temanya apa? Temanya green ecology misalnya, atau clean energy atau green energy. Tapi para pemimpin negaranya datang ke forum itu pakai jet pribadi. Iya, pakai pesawat. Dia pakai jet pribadi, tapi yang Nah ini Pak, mendiskusikan intinya juga pengawalnya pakai gimana? kendaraan ini semua, kendaraan
bermotor semua. Iya gitu kan, jadi paradoks kan katanya mau datengin Mm-mm. forum green energy sama clean energy tapi pakainya jet pribadi yang sekali sekali jalan itu polusinya udah berapa, ukurannya apa ya Torik ya, kalau polusi itu ukurannya apa ya, Apa ya? Sama sih ton juga Pak kalau misalkan ton gitu ya, sekian sekian ton emisinya misalnya. ini emisi Hmm, karbonnya. emisi karbonnya. Oke, dari teman-teman audiens yang lain ada yang mau ditanyain nggak nih tentang energi? Saya mau coba menanggapi tadi, cukup menarik ya Boleh boleh. pembahasannya. Mm-mm. Eh, Kalau yang dari saya simpulkan ya dari pembahasan yang sebelumnya dan sebelumnya lagi, kebanyakan nih campaign-campaign yang dilakukan nih kebanyakan eh, government centric banget dan juga capital centric lah. Orang-orang yang bisa take action lebih banyak kebanyakan ya dari government dan juga dari orang-orang yang memang punya capital. Dalam hal ini ya mungkin pemilik bisnis. Eh, Cuman kan masalah lingkungan ini bukan masalah cuman ya masalah mereka doang. Hidup di dunia kan bukan cuman mereka doang, tapi kan kita semua nih. Ada nggak sih suatu tindakan yang bisa kita lakuin nih sebagai eh masyarakat bumi untuk bersama-sama lah gitu melakukan suatu action yang bisa kita lakuin tanpa merasa ketergantungan dengan kekuatan dari atas, dari ya mungkin dari para pemimpin negara atau mungkin para pemimpin bisnis. Ada nggak sih hal yang bisa kita lakuin gitu? Karena kalau kita cuman sekedar menunggu bantuan dari mereka, bantuan dari atas, ya kita nggak tahu kapan. Bener nggak? Kenapa? Ya, nggak lihat ini. Udah ada. Eh, Tapi kurang lebihnya kayak gitu sih. Ada nggak sih gitu? Oh, Pasti kalau oke. misalkan cara ini kita pasti ada cara untuk mengatasinya. Walaupun dampaknya nggak besar ya, kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu. Contohnya pakai transportasi umum, apa jangan terlalu sering pakai kendaraan sendiri lah istilahnya. Terus apa kayak contohnya buang sampah di tempatnya, nanam pohon di sekitar rumah. Walaupun itu kayak gitu walaupun nggak terlalu besar, tapi kalau semua orang melakukan, seenggaknya bisa mengurangi gitu. Bentar deh, jawabannya Torik mau saya perkuat Oh, nih. Eh, ya boleh deh diperkuat dulu deh. Perkuat dulu ya. Dari Iya yang boleh boleh. kecil-kecil. Nah, disinilah Del dibutuhkan yang namanya keyakinan, gitu. Karena keyakinan itu apa ya? Maksud saya mau nanti ke agama nih. Iya. Karena apa? Kalau kita hitung-hitung sekedar secara saintifik itu ya kita akan ketemu sama semacam keputusasaan gitu kan. Kita akan ketemu pada jawaban yang seolah-olah nggak mungkin deh gitu. Karena apa? Ya kita bisa hitung, mungkin secara fisika bisa kita punya kebutuhan karbon berapa nih untuk semacam menutupi kotoran dunia, bukan dunia, bumi ya, maksud konteks bumi ini udah kotor nih, kita bisa nutupin, bisa kan dihitung secara kuantitatif seperti itu dalam ilmu anomi atau fisika whatever gitu kan. Atau secara sosial politik misalnya saya bikin analisis bahwa kalau Fadil mengatakan bahwa kayaknya kita tergantungan terhadap kekuatan politik seperti pemimpin negara atau kekuatan kapital seperti industri untuk bisa menyelamatkan bumi gitu ya. Bisa nggak sih kita sendirian? Kalau jawabannya analisis sosial politik, maka jawabannya nggak bisa deh gitu kan. Nggak bisa, karena faktanya secara sosiologis dan politik, kita tidak punya cukup power untuk bisa mengakses kemampuan-kemampuan tertentu yang sebenarnya jauh lebih efektif. Gitu kan seringkali ada analogi bahwa bukan analogi ini ya, populer kayak lu punya kuasa lu bisa apa, bukan itu maksudnya. Atau lu punya duit lu bisa apa. Iya, tapi begitu ketika kamu punya kekuatan politik tertentu, kamu bisa menciptakan public policy, kamu bisa menciptakan produk tertentu yang mendukung ideal-ideal kamu. Sedangkan ketika kamu tidak punya kekuatan politik, maka aksesibilitas kamu juga terbatas. Nah,
Kalau kita sekedar berhenti sama narasi-narasi akademis dan intelektual, ya kita akan terjebak sama keputusasaan dan ketidakmungkinan gitu. Tapi kalau kita punya keyakinan gitu, kalau saya yakinnya gini Torik, ya oke lah dia kalau kita nggak buang sampah sembarangan atau nggak buang nggak membohong, ya mungkin kekotoran ini nggak langsung ke saya lah. Atau kalau misalnya secara saintifik akan diprediksi di tahun sekian akan terjadi panas bumi misalnya, atau bumi akan memanas sekian derajat. Tapi kalau kita udah tahu prediksi itu, terus coba deh kita bikin adem dengan menanam pohon dan apa, mungkin prediksi itu akan prediksi itu bisa dicegah di awal gitu kan. Yang tadinya 2 tahun lagi bumi akan panas 0, sekian derajat, ternyata meleset jadi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gara-gara kita antisipasi di awal. Keyakinan itu kan cuma bisa kita tumbuhkan bahwa ya segala sesuatu sudah ada yang ngatur dan kalau kita berikhtiar maka apa yang cita-citakan mungkin bisa terwujud dalam bentuk yang seminimal mungkin. Ayo. Oke. Mengenai tadi nih yang kayak kekuatan politik gitu kan. Bisa nggak sih kita ngelakuin hal-hal, melakukan pola-pola sejarah yang pernah terjadi di masa lampau, kayak hmm, semisal revolusi Prancis itu kan terjadi sebenarnya dari kayak kafe-kafe gitu ya, dari kafe malah idenya. Kemudian eh kayak ide kemerdekaan Indonesia aja terjadi dari tulisan-tulisan gitu. Mungkin nggak sih kalau kita ngelakuin hal itu lagi, tapi dengan isu yang baru ini. Ya mungkin kekuatan politiknya bukan dari yang atas sana, tapi kita bikin nih yang dari bawah. Kita bikin kesadaran bahwa kita tuh benar-benar mau untuk uh, punya keyakinan yang tadi Bapak sebutkan juga gitu. Kita beneran mau kok buat kita nih berubah menjadi lebih baik. Uh, karena kalau yang saya lihat nih, kayaknya negara-negara itu kan kebanyakan masih sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Belum benar-benar kayak, oh iya kita beneran mau. Dan itu pun juga terjadi di lini yang masyarakat di setiap negaranya gitu. Ada yang masih pengen begini, ada yang masih pengen begitu. Ini belum belum punya apa ya, belum sinkron lah kemauannya. Bahwa kita beneran pengen mau nih jadiin alam ini lebih baik, pemanasan global benar-benar ditekan. Oke. Tarik boleh ditanggapi nih. Kalau mau saya sederhanakan mungkin Fadil mau tanya nih, bisa nggak sih kita membangun keyakinan atau kesadaran di kalangan kita yang cukup kolektif ya, artinya nggak cuma Torik doang atau saya doang atau Fadil doang atau Najwa doang, tapi ya misalnya satu generasi namanya Gen Z misalnya, atau satu regional namanya Bekasi misalnya, anak-anak muda Bekasi itu punya kesadaran tentang menyelamatkan lingkungan, itu bisa nggak sih tanpa kita harus nunggu Torik jadi anggota DPR atau Fadil jadi gubernur dulu? Nah, atau paling minimal satu sekolah pansut ini aja dulu deh gitu. Nah, Satu kalau pangsut punya kalau Satu kesadaran. pansut misalkan dulu deh gitu, kita untuk beneran mau gitu. membangkitkan kesadaran orang-orang kan, ya kan orang-orang tuh berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang pikiran terbuka, ada yang pikiran tertutup, sulit buat dijangkau lah gitu istilahnya. Ya kalau memang mau menyadarkan orang-orang, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita sendiri harus sadar, harus paham akan keadaan lingkungan kita saat ini. Nah, dari situ barulah kita bisa ikutan ngingetin teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, bahkan mungkin ya Pak ya, tanpa harus jadi anggota DPR dulu pun bisa Pak. Kalau misalkan kita punya network yang cukup nih Pak, kita misalkan punya teman banyak, kita ngadain apa kayak sosialisasi atau campaign itu pun bisa untuk ngingetin orang lain
untuk menyadarkan orang lain. Ya, tapi semua itu kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Itu untuk apa? Kalau misalkan kitanya udah mengerti, udah sadar, kan itu juga membuat kita lebih mudah supaya kita bisa membantu menyadarkan orang lain gitu. Istilahnya, Pak. Oke, good answers. Jadi tetap dimulai dari diri kita sendiri dengan harapan kita bisa cukup meyakinkan orang-orang yang ada di sekitar kita minimal untuk punya kesadaran yang sama. Sebelum ke audiens nih, mungkin audiens punya pertanyaan ya, tapi nanti dulu karena waktunya masih lama. Jadi, tadi kamu bilang bahwa ada orang yang berpikiran terbuka, ada yang orang yang berpikiran tertutup. Dalam konteks energi dan pencemaran lingkungan misalnya, kenapa masih ada orang-orang yang tertutup terhadap isu-isu ini? Menurut kamu kenapa ya? Kalau menurut saya sih, Pak, karena kenapa mereka pikirannya masih tertutup, karena mereka belum paham, Pak, seberapa concern itu istilahnya, Pak, ya? Seberapa apa ya Urgent. istilahnya concern itu? Seberapa mengkhawatirkan keadaan dunia saat ini tuh mereka belum ngerti, belum tahu, belum paham gitu. Jadi kayak ah paling cuma gitu doang gitu di pikiran mereka. Jadi mereka belum mengerti gitu lah istilahnya, Pak. Jadi kayak apa ya? Mereka nggak paham, jadi nggak peduli juga gitu, Pak. Nah, ketidakpahaman mereka tuh disebabkan oleh apa ya kira-kira? Disebabkan oleh apa kira-kira ketidakpahaman mereka? Bisa jadi karena kurangnya akses terhadap informasi, Pak. Kurangnya sosialisasi dari semenjak mereka kecil mungkin. Atau karena emang mereka nggak peduli aja sama aspek itu gitu. Atau jangan-jangan gini, isu-isu semacam itu tuh tidak lebih menarik dibanding perbincangan populer seperti hiburan gitu ya. Tren-tren saat ini Eh, ya, betul ya betul. entertainment misalnya itu kan Entertainment. mungkin lebih menarik ya ketimbang ya sama Iya. lah misalnya Torik sebagai yang concern dengan isu lingkungan misalnya gitu ya punya kegelisahan yang sama kok anak-anak muda nggak punya concern yang sama. Saya atau Fadel mungkin yang lebih bergerak di dunia sosial politik itu juga punya kekhawatiran yang sama misalnya gitu ya. Kenapa misalnya pas pemilu apa para pemilih pemula tuh nyoblos asal-asalan misalnya gitu kan sama ya. Mungkin kita punya kekhawatiran yang sama tuh soal soal kesadaran dan ketidakpahaman gitu ya, ketidakpahaman. Ya kalau dugaan saya sih tertutupi sama perbincangan-perbincangan yang lebih Yang menarik, populer. Iya. lebih populer tadi ya soal artis, K-pop, film, musik gitu ya. Atau mungkin terlena sama kemaksiatan Torik seperti gibah. Bisa jadi gibah, pacaran Gibah dan ya kan lain. ngomongin orang kan lebih enak daripada Betul betul ngomongin betul. lingkungan ya kan. Setuju Si setuju itu setuju. deket sama si ini, si itu jalan sini itu lebih enak kan daripada ngomongin dunia akan tenggelam misalnya gitu, Jakarta akan tenggelam. Mungkin juga di pikiran Oke, mereka, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, makanya mereka nggak nah peduli, Pak. itu betul 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 itu ya sama sih kayak diskusi kita tadi ya bertiga ya sama Iya. Fadel tadi soal kayaknya kita nggak mungkin deh karena kita nggak punya power gitu kan ya, kita Mm-mm. tuh siapa gitu kan meskipun tadi jawabannya Tori kan ya kalau kita punya keyakinan dan dimulai dari diri kita sendiri ya tetap ada lah kita harus punya keyakinan bahwa satu satu bibit yang kita tanam satu sampah yang kita buang dengan tepat atau keputusan kita untuk tidak bawa motor keputusan kita untuk naik kendaraan umum sedikit banyak harusnya adalah impactnya lah mungkin kita nggak bisa ukur impactnya itu atau impact itu mungkin tidak sebesar yang kita kira tapi ya mungkin tadi menunda menunda sekian persen 0,000 sekian persen yang harusnya hari ini panas mungkin jadi nggak panas gara-gara kita punya rumah kita punya pohon misalnya good. Dari yang lain ayo ada yang mau berpendapat atau menanggapi boleh Yasa, Zirci, Kiara, Adrian, Faras Abian. Tadi Faras Abian kayaknya unmute tadi sempat unmute terus di mute lagi. Kenapa ya? Pasti mau bertanya. Itu pas mau bertanya, saya yakin betul. Saya yakin itu mau bertanya. Cuma ya malu-malu gitu kan.
Apa nih Fadil ngechat boleh lagi? Boleh. Ayo Fadil kalau mau lagi boleh. Habisin waktunya aja. Sampai setengah 6 ya, Pak? Iya sampai setengah 6. Tadi sebenarnya ada satu argumen yang sebenarnya saya kurang setuju. Itu kalau misal eh tadi kan Tarik sempat bilang kalau apa jangan-jangan informasinya yang nggak nyampe gitu. Padahal kan kita sekarang udah berada di era yang digitalisasi lah. Kebebasan informasi itu lebih bebas ketimbang sebelumnya, lebih luas ketimbang sebelumnya gitu. Eh harusnya kan hal itu udah nggak terjadi lagi gitu. Kayak semisal kemarin aja pemilu bisa kok bisa bisa apa ya bisa menciptakan partisipasi publik yang cukup luas gitu. Atau karena itu event yang per 5 tahun sekali, jadi benar-benar krusial buat kebanyakan orang ya. Bisa jadi. Atau mungkin kan sampai up to date informasi terhadap seseorang itu kan kembali lagi ke orangnya tersebut gitu. Kan kalau misalkan contohnya nih sosial media kita, dia kan menampilkan berdasarkan apa yang kita suka gitu. Kayak misalkan kita sukanya game, maka dia nampilinnya game. Terus kita sukanya misalkan tren-tren sekarang ya, makanya dia nampilnya tren-tren sekarang gitu. Kalau misalkan orang ini nggak pernah nyari soal lingkungan ya mungkin nggak bakal keluar di for you page-nya gitu. Kalau misalkan dia nggak berniat buat nyari itu juga mungkin nggak bakal muncul di ininya di apa di feed-nya gitu. Jadi kembali Algoritma lagi ya. kepada iya kembali lagi kepada orang itu sendiri sih. Tapi yang cukup mengherankan tuh kemarin ya, kalau dari pengalaman saya sendiri saya nggak tahu nih, dari pengalaman teman-teman yang lain gitu. Dari yang FYP di TikTok maupun di mana di Instagram gitu, di timeline Instagram itu padahal saya nggak apa bukan nggak pernah ya, jarang banget lah nyari tentang yang politik gitu. Tapi itu bisa nembus FYP, bisa nembus timeline Bisa jadi karena tentang trending gitu. isu-isu politik gitu. Bisa jadi karena trending. Karena kan kalau misalkan pemilu pasti banyak yang bahas tuh. Pasti jadi topik trending kan. Pasti ntar muncul walaupun kita nggak pernah nge-search tentang itu gitu. Tapi kalau misalkan topiknya nggak trending, kemungkinan besar nggak bakal muncul di feed kita gitu. Hmm. Oh, berarti itu gini Torik, kenapa itu tidak di samping karena aktivitas medsos itu kan jadi kita yang secara tidak sadar ya mungkin ini nanti bisa jadi sesi kail yang berikutnya nih tentang digitalisasi. Kadang kita tuh nggak sadar kita Wow. men-setting identitas kita sendiri kan di medsos. Kita tuh Hmm. seorang wibu atau seorang pecinta lingkungan atau seorang fans MU misalnya, nuansa identitas kita itu diciptakan oleh diri kita sendiri lewat klik-klik yang kita lakukan ya. Itu nanti kalau di sosiologi kelas 12 ada pembahasannya ya. Namanya prosumption, productive consumption atau fluidity identity. Jadi identitas yang fluid. Dan fluidity itu ada juga di fisika kalau nggak salah, fluiditas. Nah, di sosiologi juga ada namanya fluidity identity. Nah, kita ya tadi kalau kata Torik itu jadi trending mungkin ya. Nah, berarti kenapa kemudian kita tidak punya cukup pemahaman atau kesadaran, sedangkan eranya tuh era keterbukaan informasi, ya karena memang perbincangan itu nggak jadi trending, dia Iya, tidak lebih trending ketimbang tren-tren yang lain. artis, tren-tren yang lain kan, sehingga dia tidak menembus FYP kita, mereka tidak Iya, menembus, tenggelam dia, Pak. dia terbenam gitu. Nah, ini nanti jadi complicated lagi tuh kalau terus gimana Pak kalau ada isu apa buzzer misalnya gitu kan, isu Bantu. buzzer, isu influencer gitu kan, karena mereka kan yang ngacak-ngacak algoritma juga nggak sih maksudnya, yang Iya, bikin di X itu jadi trendingnya apa, di mana jadi trendingnya apa gitu. kan karena Jadi dia trending dia jadi lebih sering muncul ya, Pak. betul. Jadi perbincangan publik itu mana penting mana enggak itu di satu sisi itu bisa kita lihat misalnya gini,
Kiara pengen tahu hari ini lagi trending apa sih, bisa lihat di X mana yang jadi hashtag trendingnya, bisa lihat di Instagram mana yang menjadi trendingnya gitu. Tapi kadang trending itu tuh bisa menipu loh, karena apa? Karena ada pihak-pihak lain di luar masyarakat umum seperti buzzer, akun anonim, influencer yang dibayar, itu kan mengacak-ngacak juga tuh. Yang tadinya Torik pengen, ayo kita clean energy, green energy, tapi ternyata Faras Abian pengen yang lain gitu kan, pengen bahwa apa event-event cosplay anime itu juga lebih banyak misalnya. Jadi dia sebagai influencer bikin 5 akun anonim untuk menggoalskan tadi isunya Untuk dia naikin lebih ininya baik. apa, naikin Iya, viewsnya. naikin viewsnya gitu loh. Nah ini jadi makin complicated lagi nih hidup di era digital nih. Oke, good, good. Gimana Del, mau ditanggapi lagi nggak dari jawabannya Torek? Mungkin itu dulu sih. Oke, itu dulu ya. Good, good, good. Ya, dari yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Dari tadi apa selain Fadil, Pak? Iya nih. Nih kalau Fadel nih memang begitu. Gak apa-apa. Oke, dari yang lain. Haura, Adrian, Faras Abian ini saya menduga dia mau nanya. Oh, Fadil Saya mau gimana ya nanya, tadi? Pak, Oh, Adrian, boleh. kan misalnya kita lagi diskusin green energy nih, clean energy, apalagi perbincangannya udah banyak di media sosial. Kan tujuannya itu kan untuk meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat. Tapi kan kalau di energi terbarukan ini kan kita masyarakat udah tahu kalau misalnya itu ini penting, tapi tetap aja yang bikin pembangkit tenaga listriknya kan tetap pemerintah. Jadi pertanyaan saya, seberapa pentingnya kesadaran masyarakat kalau misalnya ya yang terakhir juga pemerintah yang bikin, bukan kita, Pak. Sorry. Oke, good question, Adrian. Oke, Torik boleh nih ditanggapi. Nah, kita udah punya kesadaran, punya pemahaman, punya pengetahuan, tapi kita nggak punya cukup power untuk mengeksekusi itu. Kalau ujung-ujungnya eksekutornya tetap negara atau pemerintah, terus gimana ini? Ya baik lagi itu Silakan. tadi Pak, kan kalau di pemerintah tuh dananya banyak yang disalahgunakan gitu Pak. Bisa jadi karena dikorupsi lah atau ditilep gitu Pak. Ya mungkin cara mengatasinya tuh kita bisa bikin peraturan atau undang-undang yang bisa ngebuat para koruptor-koruptor ini jera gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat sih kayak mau undang-undang sekeras apa juga koruptornya nggak bakal jera gitu Pak. Gimana ya? Jadi ya susah juga gitu. Kalau mau ya ya susah juga sih Pak. Padahal oke, apa pejabat tuh disumpah di bawah Al-Quran, di bawah kitab suci gitu, masih aja korupsi gitu Pak. Tapi ya memang susah sih Pak. Oke, good. Selalu udah Kalau mau ya tadi kita ya. ntar, kalau mau ya kita ntar ngegalang dana sendiri terus bikin itu sendiri Pak. Apa pembangkit listrik sendiri. Oke. Ya, sebelum saya balikin ke Adrian ya, tadi memang begitu ya. Jadi kalau kemarin yang ngikutin Pilpres atau apa, kan ada cawapres yang bilang bahwa setengah masalah di Indonesia itu bisa selesai kalau korupsi itu hilang gitu kan. Hmm. Masalahnya kemudian korupsi ini sebenarnya ilmu pengetahuan ya. Waktu awal saya jadi pembina KIR itu saya sempat bilang, mungkin teman-teman kelas 10 belum join atau ada yang udah join, saya bilang bahwa sekarang ilmu pengetahuan tuh sekarang nggak bisa dikotak-kotakin nih. Ini fisika sendiri, informatika sendiri, sosiologi sendiri, apa linguistik bahasa sendiri. Karena semuanya tuh sekarang saling beririsan atau berkelindan. Jadi ketika Torik mengatakan memaparkan bahwa pentingnya peralihan energi menuju green atau clean energy, itu pada saat yang sama beririsan sama politik, di mana eksekutornya sekarang yang paling punya power adalah negara atau eksekutif, misalnya lembaga negaranya pemerintah yang paling bisa, sedangkan
lembaga pemerintahan itu punya problem korupsi gitu kan. Jadi pada saat yang sama berbicara tentang perubahan iklim, pada saat yang sama juga kita harus bicara soal politik, pada saat yang sama kita juga harus bicara tentang hukum gitu ya. Soal produk hukum itu sebenarnya kan ada rancangan undang-undang namanya Undang-Undang Perampasan Aset gitu. Jadi RUU Perampasan Aset itu diantaranya tuh ingin membuat jera para koruptor itu diklaim lebih humanis ketimbang ide tentang hukuman mati untuk koruptor misalnya. Kan seringkali di Cina itu koruptor dihukum mati atau apa gitu kan. Itu kan terus muncul perdebatan tentang hak asasi manusia tuh. Nah, terus muncul ide yang baru tentang namanya perampasan aset, semacam pemiskinan. Jadi sekarang kalau ada koruptor ditangkap KPK, yang disita itu hanya sekedar aset yang mereka korupsi atau nominal yang mereka korupsi. Jadi yang dikembalikan ke negara itu hanya kerugian negaranya saja. Jadi koruptor tuh korupsi berapa miliar atau berapa triliun, maka yang dikembalikan hanya sejumlah yang disalahgunakan. Gitu loh. Tapi mereka masih tetap punya bisnis, masih tetap punya properti, masih tetap punya capital, masih punya tetap deposito gitu kan. Ya, mereka tetap jadi orang kaya, makanya ex-koruptor masih ada yang bisa nyalip, ex-koruptor masih ada yang bisa nyalon jadi kepala desa misalnya. Nah, RUU Perampasan Aset itu berusaha menjangkau yang lebih dalam lagi nih. Mereka tuh harus dimiskinkan semiskin-miskinnya nih. Benar-benar aset mereka tidak mereka dapatkan lagi tidak sekedar aset yang mereka korupsi. Nah, itu nanti menarik nih nanti yang suka isu-isu seputar hukum karena lingkungan itu juga berkaitan dengan produk hukum ya, kayak analisis dampak lingkungan, kemudian undang-undang mineral dan batu bara misalnya minerba itu kan juga produk hukum dan produk politik. Gimana Edrin? Ada yang mau ditanggapi? Saya sih secara pribadi sih tetap merasa pesimis dikit ya Pak. Soalnya pemerintahnya juga masih kayak gini. Ya gimana bisa ngebangun pembangkit tenaga listrik kalau misalnya ya tetap ada korupsi. Terus saya kan kata Tori kalau misalnya masih ada korupsi kita harus bikin peraturan baru. Tapi ya bukan kita yang bikin peraturannya Pak. Jadi saya masih merasa pesimis gitu lah. Oke, it's okay. Tidak apa-apa karena perasaan kamu juga dirasakan oleh kita. Iya, Pak. Tapi it's okay. Ya memang persoalannya itu ya, persoalannya bahwa tadi bikin undang-undang yang bikin juga bukan kita gitu loh. Nah, tapi tetap kita harus punya keyakinan bahwa ayatnya gimana Torik? Dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Ayatnya Apa Pak? Saya pernah dengar gitu. Ya. Di setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan kan gitu kan. Jadi kita harus tetap punya keyakinan ya bahwa segala macam persoalan sosial yang nanti punya irisan-irisan di aspek-aspek seperti ekonomi atau ekologi, itu sebenarnya kita masih punya tetap kontribusi yang kalau bilang tadi harus dimulai dari diri sendiri juga. Karena kalau kita nunggu pihak-pihak yang lain itu tetap kelamaan ya. Dibarengi juga dengan keyakinan bahwa setiap istilahnya aktivitas baik. Kalau yang mulai plan kita siapa gitu Pak? Iya gitu, karena berharap pihak-pihak yang lain itu kadang ya tadi kecewa, pesimis gitu kan. Dibareng juga dengan partisipasi kita yang kencang ya lewat media sosial untuk terus mengingatkan para pemangku kepentingan yang punya power untuk menggunakan powernya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebesar-besarnya kemanfaatan masyarakat. Terus tetap begitu sih, Jadi jangan meskipun kita punya hitung-hitungan yang pesimis atau hitung-hitungan yang kayaknya nggak mungkin sih, tapi kita harus tetap punya energi untuk mengingatkan pihak-pihak tersebut. Kan suka nggak suka kita nggak bisa itu terlibat kan di dalamnya. Oke, dari yang lain ada nggak nih? Kalau tidak ada,
boleh deh closing statement dari Torik. Nanti setelah itu saya balikan ke Najwa lagi buat ditutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya kembalikan ke Najwa ya untuk ditutup sambil mengingatkan kita masih punya sesi kail lagi di tanggal 5. Silakan Najwa. Oke. Jadi untuk kail kali ini sudah selesai, tapi masih ada kail satu lagi untuk tanggal 5. Jangan lupa datang ya. Sekian, terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dan menyimak kegiatan hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama menjadi moderator terdapat salah kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.